Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kiai Haji Maksum Jauhari atau lebih dikenal dengan sebutan Gus Maksum, bagi warga Nahdien sangat familiar terdengar. Seorang pendekar sejati yang gagah berani, penuh dengan karomah, tegas tapi lembut, ramah dan bersahaja. Sejak kecil karomah beliau sudah bisa dilihat secara kasat mata oleh orang-orang di sekitarnya. Namun, beliau tidak pernah menggunakan kelebihannya untuk hal-hal yang negatif. Yang paling menonjol dari Gus Maksum ialah di saat usia muda remaja, beliau sudah menunjukkan sikap prawira yang luar biasa dan berani secara terang-terangan menentang Partai Komunis Indonesia atau PKI yang melalui ormas-ormasnya acap kali melakukan pelecehan agama Islam. Sebagai seorang pendekar, beliau amat ditakuti oleh PKI karena belum pernah ada sejarah seorang pendekar PKI pun yang berhasil mengalahkan beliau. Yang terjadi adalah beliau selalu saja mampu merobohkan lawannya. Tatkala pemuda-pemuda PKI semakin menjadi-jadi dan mulai berani melakukan tindakan brutal dan menyerang peserta pengajian, menyandera panitia dan melempar mushaf Al-Quran lalu menginjak-injaknya, Gus Maksum tampil terdepan mengawal keselamatan peserta pengajian yang masih trauma. Kejadian tersebut baru beliau ketahui setelah selesai. Namun banyak peserta pengajian yang tidak berani kembali ke kampung dan ke pondok. Dalam peristiwa itu, ayahanda beliau, Kiai Haji Jauhari, mendapatkan penganiayaan dan perlakuan tidak terhormat. Pasca puncak gerakan 30 September 1965, Kiai Haji Mahrus Ali sebagai Rais Syariah NU Jawa Timur mendapat kabar bahwa PKI sudah menyiapkan lubang untuk melakukan pembantaian terhadap diri beliau beserta keluarga dalam, juga seluruh santri-santri Lirboyo. Atas berita ini, Mbah Mahrus memerintahkan Gus Maksum untuk segera mempersiapkan diri dan melatih seluruh santri remaja dan dewasa untuk bersiap-siap. Bentrokan antara santri dan anggota PKI pun tidak dapat dihindarkan lagi. Berkat panduan Mbah Mahrus Ali, beliau tidak memperbolehkan santri menyerang anggota PKI yang berada di sekitar pondok. Sikap luar biasa dari Mbah Mahrus ini sangat ditaati dan dijaga oleh Gus Maksum. Gerakan pembelaan diri dan pembalasan kepada anggota PKI semakin membahana setelah organisasi ini dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Sikap diam Gus Maksum dan para santri diibaratkan seperti api disiram bensin. Seketika tersulut, tak terbendung. Apalagi selain kekerasan fisik oleh pemuda rakyat dengan jargon ganyang santri, ganyang sorban, feodal borjuis, dan juga sebutan setan, desa bagi kiai. Tak ketinggalan pula PKI melalui lekra acap kali menyinggung umat Islam dan melecehkan umat Islam. Operasi Pagar Betis yang menyerupakan kerjasama antara TNI, santri, ansor, dan masyarakat berhasil menumpas sekelompok dari organisasi terlarang. Tentu tak lepas dari peran penting Gus Maksum. TNI sangat diuntungkan dengan hal ini, sebab pada masa itu banyak anggota TNI yang menjadi binaan PKI. Namun tentu saja tidak ada seorang santri dan ansor yang menjadi PKI, sehingga membuahkan hasil yang gilang gemilang. Kendiri dan sekitarnya berhasil dibersihkan dari PKI. Demikian kisah dari Gus Maksum tentang penumpasan dari PKI. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua dalam mengenal sejarah.